Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ruhi Lailia, NIM 249008039 dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, program studi PG PAUD, mata kuliah Neuroscience. Di sini saya menerangkan tugas Neuroscience dengan tema kesulitan belajar anak. Kesulitan belajar adalah kondisi ketika anak mengalami hambatan dalam memahami pembelajaran, meskipun ia memiliki kecerdasan yang cukup. Dalam hal ini bukan berarti anak malas belajar atau tidak mampu, tetapi ada faktor tertentu yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di sini ada faktor internal penyebabkan kesulitan belajar. 1. Kurangnya kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif berkaitan dengan daya pikir, pemahaman, ingatan, dan pemecahan masalah. Anak dengan kemampuan kognitif yang belum berkembang optimal akan mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Contohnya, anak sulit mengenal huruf dan angka meskipun sudah diajarkan berulang-ulang kali. Anak sulit mengikuti aturan cerita sederhana. Anak belum mampu mengelompokkan benda berdasarkan warna atau bentuk. Yang kedua, gangguan bahasa. Gangguan bahasa mempengaruhi kemampuan anak dalam memahami dan mengungkapkan bahasa, sehingga berdampak pada proses komunikasi dan pembelajaran. Contohnya, anak sulit memahami instruksi guru yang sederhana. Anak belum mampu menyusun kalimat dengan jelas. Anak sering menggunakan isyarat daripada kata-kata saat berkomunikasi. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi. Konsentrasi adalah kemampuan memusatkan perhatian pada suatu aktivitas. Anak yang mengalami kesulitan berkonsentrasi mudah teralihkan dan sulit menyelesaikan tugas. Contohnya, anak sering berpindah tempat saat kegiatan belajar. Anak tidak fokus saat guru menjelaskan dan anak meninggalkan tugas sebelum selesai. 4. Motivasi belajar rendah. Motivasi belajar merupakan dorongan internal yang membuat anak tertarik untuk belajar. Motivasi yang rendah menyebabkan anak kurang bersemangat dan enggan mengikuti kegiatan. Contoh, anak menolak mengerjakan tugas dan mengatakan tidak mau. Anak cepat bosan dan tidak tertarik mengikuti pembelajaran. Anak kurang antusias saat mengikuti kegiatan kelas. Dan yang kelima, masalah emosional, cemas dan kurang percaya diri. Kondisi emosional saat mempengaruhi kesiapan belajar anak. Rasa cemas dan kurang percaya diri membuat anak takut mencoba dan takut melakukan kesalahan. Contoh, anak tidak berani menjawab pertanyaan guru, anak menangis, enggan masuk kelas, anak menarik diri dari teman sebaya. Dan faktor eksternal penyebab kesulitan belajar adalah metode kesulitan belajar. Contohnya 1. Metode mengajar kurang sesuai. Metode belajar yang tidak sesuai dengan karakteristik anak dapat menghambat proses belajar. Contohnya, guru terlalu sering menggunakan ceramah tanpa media sosial dan permainan. Pembelajaran terlalu cepat sehingga anak tertinggal. Kegiatan belajar kurang melibatkan anak secara aktif. Yang kedua, kurangnya dukungan keluarga. Keluarga berperan penting dalam mendukung keberhasilan belajar anak. Kurangnya perhatian dan pendampingan dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar.
Contohnya, anak jarang didampingi belajar di rumah. Orang tua kurang memberikan motivasi dan perhatian. Waktu belajar, anak tidak teratur. Yang ketiga, lingkungan belajar tidak kondusif. Lingkungan belajar yang bising, tidak nyaman, atau tidak aman dapat mempengaruhi konsentrasi dan keamanan anak dalam belajar. Contohnya, kelas terlalu ramai dan tidak tertata. Rumah sering bising sehingga anak sulit belajar. Ruang belajar kurang pencahayaan dan ventilasi. Yang keempat, keterbatasan sarana dan prasarana belajar. Sarana dan prasarana belajar yang terbatas dapat menghambat anak dalam memahami materi pembelajaran. Contoh, kurangnya buku baca dan alat peraga. Media pembelajaran tidak memadai, alat permainan edukasi terbatas. Selain itu, jika ditangani dengan tepat, kesulitan belajar dapat berdampak pada menurunnya prestasi anak, hilangnya kepercayaan diri, menarik diri dari pergaulan, hingga muncul perilaku bermasalah di sekolah. Namun, kesulitan belajar dapat diatasi. Guru dapat menggunakan metode belajar yang bervariasi dan menyenangkan. Orang tua dapat memberikan pendampingan dan dukungan emosional di rumah. Anak juga perlu diberi motivasi, percaya diri, dan kesempatan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Dengan kerjasama antara guru, orang tua, dan lingkungan, anak akan mampu tumbuh berkembang dengan belajar dengan optimal, karena setiap anak istimewa adalah berhak untuk berhasil. Terima kasih atas presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.